Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengikuti pelajaran di tempat kita masing-masing, ya, di rumah kita masing-masing, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan yang banyak, kebahagiaan yang banyak, kesehatan, ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita bisa belajar, kita bisa sekolah, kita bisa menuntut ilmu, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang anak-anak yang cerdas, anak-anak yang saleh, solehah, dan kita bisa berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sholawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik kita, panutan kita, dan kita semoga kelak bisa bersama dengan Rasulullah, bersama-sama bisa masuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anakku sekalian yang berbahagia, apa kabar semuanya? Ya, hari ini adalah bertepatan dengan hari Senin, ya, tanggal 20, ya, tanggal 20. Saya ulangi, tanggal 19, ya, tanggal 19 Juli tahun 2021. Hari ini, Ustadz ingin menyapa kalian, ya. Semoga di kesempatan kita bisa bertemu ini, kita bisa saling mengenal, kita bisa saling menyapa, ya, dan bisa kemudian saling mendoakan, ya. Anakku sekalian, hari ini bertepatan dengan hari Senin, ya, dan insya Allah 2 hari lagi, yaitu hari Selasa, saya ulangi, hari Selasa, ya, bukan 2 hari lagi, ya. Besok, ya, kita akan memperingati satu peristiwa besar yang menjadi sejarah bagi umat Islam kita semuanya, yaitu hari raya Hari Raya Idul Adha, ya, Hari Raya Idul Adha. Ya, Hari Raya Idul Adha ini adalah sebuah peristiwa sejarah, ya, di dalamnya di tanggal itu, pada hari itu, di mana seluruh umat Islam, ya, itu melaksanakan kegiatan kegiatan ibadah haji, ya, dimulai hari ini, hari Senin ini, ya. Ini adalah bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita sebagai umat Islam, ya, disunahkan, ya, sama Rasulullah, diperintahkan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa apa, anak-anak? Ya, puasa Arafah, ya, puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa Arafah ini adalah kita peringati atau kita laksanakan ini bagi kita yang tidak bisa atau belum bisa melaksanakan ibadah haji, karena pada saat tanggal 9 Zulhijjah ini para jemaah haji itu biasanya melakukan kegiatan namanya wukuf, ya, melaksanakan kegiatan atau ibadah wukuf, ya, di mana? Ya, di Padang Arafah. Nah, tempatnya di Padang Arafah, ya, di tempat terbuka yang sangat luas, ya. Di sana seluruh jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia itu melaksanakan satu kegiatan namanya wukuf. Nah, anak-anak sekalian, pasti kalian ketika masih di TK, ya, pernah mengikuti kegiatan manasik haji. Manasik haji ini salah satu kegiatannya yang dilakukan adalah kegiatan wukuf, ya. Wukuf itu artinya berdiam, ya. Di mana? Wukuf itu berdiam diri di Padang Arafah, di Arafah. Nah, kita yang tidak bisa
belum bisa melaksanakan ibadah haji, belum bisa datang ke tanah suci Mekah ya, di sini atau di kita di Indonesia atau dimanapun orang-orang di seluruh penjuru dunia, itu disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Paham ya? Satu tanggal 9. Yang kedua, insya Allah setelah kegiatan puasa Arafah tanggal 9, tanggal 10-nya. Tanggal berapa? Tanggal 10-nya itu bertepatan kalau di kalender itu hari Selasa. Ya, hari Selasa itu ada peristiwa namanya peringatan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya apa? Idul Adha. Tanggal berapa? 10 ya, 10 Zulhijjah. Hari raya ini anak-anak. Hari raya ya, hari raya umat Islam. Nah, Ustadz mau mengingatkan, masih ingat siapa yang pernah mengikuti sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan, di tanah lapang atau di tempat terbuka hari raya? Ya, alhamdulillah semuanya hampir pernah ya. Semoga semuanya sudah pernah. Nah, jadi ada 2 hari raya yang diperingati oleh umat Islam. Nah, masih ingat? Yang satu besok Selasa itu kita akan akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Yang satunya apa? Ya, apa? Iya, pinter, hari raya Idul Fitri. Kapan? Kemarin lusa itu. Ya, beberapa bulan yang lalu kita habis melaksanakan hari raya Idul Fitri. Meskipun ya sekarang kita masih belum bisa kemana-mana, kita masih mengikuti, harus berdiam di rumah, tidak boleh keluar kota, tidak boleh pergi main-main kemana-mana. Karena apa? Karena masih ada Mr. Koron, ya, Mr. Corona atau Mr. Kiron, ya, Mr. Corona, ya, ada virus penyakit, ya, ada virus yang bisa menyebabkan kita sakit, ya. Makanya kita disuruh oleh pemerintah atau kita oleh para bapak ibu guru atau para pemimpin kita untuk tetap berusaha berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana. Kalau terpaksa pergi kemana-mana, ya terpaksa harus pergi keluar rumah, pakai masker. Ustadz kok nggak pakai masker? Ya ini Ustadz kan tidak kemana-mana, ini di dalam ruangan Ustadz. Ya seperti kalian kalau di rumah tidak apa-apa, ya. Tapi kalau terpaksa harus keluar rumah, ya terpaksa harus mungkin diajak ibu kemana gitu, pakai masker. Ya, pakai maskernya yang benar, ya. Pakai maskernya harus yang tepat. Ya, hidungnya harus ketutup hidungnya, jangan sampai diturunkan maskernya, hidungnya kelihatan, bolongannya kelihatan. Nanti kalau lubangnya kelihatan, itu virusnya, makhluknya Allah namanya virus itu bisa masuk ke hidung. Nah, kalau masuk ke hidung, nanti bisa masuk kemana? Ke dalam tubuh kita, masuk ke paru-paru, kita menjadi susah bernafas, batuk, pilek, susah bernafas. Ya, nah jangan sampai kita ketularan, ya, kena itu. Maka harus pakai masker penutup mulut hidung kita dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, jadi sekarang kita masih di dalam masa-masa wabah pandemi virus corona ini, virus COVID-19 ini, maka kita harus berhati-hati. Nah, anak-anakku sekalian, ya, jadi tanggal 20 nanti, insya Allah kita akan memperingati atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Anak-anakku sekalian, ayo Ustadz mau tanya, siapa yang masih ingat apa kegiatan yang biasanya dilakukan ketika Hari Raya Idul Adha? Ayo, selain sholat Idul Adha, ya apa? Oh iya, pinter, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, itulah yang satu kegiatan ibadah, kegiatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam, yaitu melaksanakan kurban, ya, penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih apa biasanya? Ustadz mau tanya, ayo siapa yang bisa jawab? Ayam? Oh, bukan ayam. Ayam itu setiap hari kita motong ayam. Apalagi kelinci? Oh, bukan kelinci. Apalagi? Bebek? Oh, bukan bebek.
Ya, kalau ayam, bebek, kelinci kita setiap hari bisa nyembelih, bisa makan. Nah, banyak orang yang bisa, insya Allah bisa membeli, memakan ayam, kelinci, bebek. Nah, syariatnya, perintahnya Allah kepada kita itu sebagaimana dalam Quran surat surat fasalli li rabbika wanhar, ya. Inna atoina al-kausar, ya. Inna atoina kal-kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, dalam surat al-kausar, ya. Jadi diperintahkan untuk oleh Allah agar kita berkorban. Ayo Ustadz mau tanya nih, siapa yang sudah mendaftar atau ikut kegiatan kurban ini? Ustadz, saya. Siapa? Oh, saya sudah kemarin kurban 1 kambing. Oh, pinter. Nah, hebat, luar biasa. Berarti bisa untuk satu keluarga, bisa untuk ayah, untuk bunda, bisa untuk adik, kakak, dan kalian. Nah, Ustadz, saya belum bisa. Kenapa? Belum mampu, Ustadz. Ya, enggak apa-apa, ya. Bisa diganti dengan sedekah, ya. Bisa diganti dengan membayar, membantu mengeluarkan sedekah untuk bantu kegiatan Idul Adha itu, atau kegiatan menyembelih hewan kurban itu. Tidak apa-apa, ya, karena itu adalah hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan Idul Adha ini adalah kita memperingati dulu sejarah peristiwa terjadinya peristiwa yang dialami, yang dilakukan oleh Nabi siapa? Masih ingat? Nabi Ibrahim. Ya, kita itu nampak tilas, kita itu mencontoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail anaknya, ya. Nah, Nabi Ibrahim itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga dengan anaknya namanya Nabi Ismail, karena taat kepada perintah Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu, ya, bermimpi, ya. Mimpinya apa? Mimpinya adalah disuruh menyembelih anaknya. Siapa? Nabi Ismail yang masih kecil. Nah, kemudian mimpinya tadi disampaikan pada anaknya, wahai Ismail, ayah tadi malam mimpi. Mimpi apa, ayah? Tadi malam aku mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Gitu ditanya. Gimana menurutmu kira-kira? Mau atau enggak? Nah, ditanya sama ayahnya. Apa jawabnya Ismail? Nah, jawabnya Ismail, ternyata Ismail itu adalah anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang beriman kepada Allah. Jawabnya apa? Ya Allah, wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintahnya Allah, maka aku rela, aku ikhlas, lakukanlah. Masya Allah, anak-anak hebat sekali, ya. Akhirnya direncanakan waktunya, kemudian bertepatan dengan itu tanggal 10 Zulhijjah, ya. Pada saat itu sudah mau disiapkan, Ismail sudah mau persiapan, mau dibaringkan, ya. Ternyata subhanallah, Allah mengendaki kemudian mengganti, ya, dengan seekor kambing, seekor domba, ya, seekor kambing. Tidak jadi anaknya, tapi diganti oleh Allah dengan sembelihan hewan kurban kambing pada saat itu. Anak-anak, kenapa kok begini? Ya, ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu dinilai oleh Allah ini sudah taat kepada perintah Allah, maka diganti dengan balasan dari Allah SWT yang luar biasa. Anakku sekalian yang berbahagia, jadi itulah kisah kira-kira sejarahnya kita memperingati peringatan Hari Raya Idul Adha ini, ya, Hari Idul Adha itu. Nah, jadi dan masih banyak lagi yang lainnya dalam sejarah. Nanti kalau kalian sudah belajar dan naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti akan menerima pelajaran di dalam pelajaran fikih, ya, dalam pelajaran fikih ada cara berkorban dan sebagainya. Maka jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, ikuti dan taati apa yang menjadi perintah Bapak Ibu guru, ya, Ustadz Ustazah, agar kalian menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang solih, anak yang berprestasi, maju terus. Kalian semuanya, anak-anakku sekalian, anak-anak MIT Bakti Ibu, sukses untuk kalian semuanya.
Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz selamat sampaikan, semoga kalian sekali lagi sukses bisa belajar di MIT Bakti Ibu untuk terus belajar, menambah wawasan, menambah ilmu, dan semoga bisa bermanfaat kelak ketika kalian dewasa. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz akhiri dengan satu ajaan. Ayo terus jaga kesehatan, ayo terus jaga protokol kesehatan, pakai masker yang baik, pakai masker yang benar, ya, agar kita senantiasa terhindar dan sehat selalu, dan kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bila terhadap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.